akhir-akhir ini tuh banyak di sosial media gitu ya, orang-orang yang klaim diri mereka sendiri sebagai introvert. Ada juga sih beberapa yang bilang, oh aku nih extrovert gitu. Sebenarnya tuh itu dari itu nggak tren banget. Nah, sebenarnya tuh introvert tuh apa sih? Please, kamu tolong jelasin. Karena menurutku kamu tuh sebagai salah satu orang introvert yang aku kenal. Iya, kalau secara istilah sih mungkin di Google ada ya gitu, banyak ya. Cuman kalau aku pun nggak menganggap diriku sebagai introvert ya, maksudnya ya ini apa yang aku rasain aja gitu. Jadi Kerasa di sini. introvert itu menurutku lebih kepada tipe kepribadian seseorang yang mana dia itu cara dia untuk mencharge atau mengisi energinya itu dengan cara dia menyendiri gitu, dengan mengisolasi diri, dengan dia menjauhkan dirinya dari orang-orang, dari sosial gitu, dimana ketika dia sendiri dia itu merasa energinya itu balik lagi gitu, dia merasa lebih nyaman ketika sendiri. Tapi bukan berarti mereka itu menjauhi orang, menjauhi kegiatan sosial gitu. Mereka tetap mau untuk bersosialisasi, cuman bedanya adalah mereka itu cara mengisi energinya yaitu dengan cara memisahkan diri dari sosial gitu. Mungkin itu aja. Jadi kalau lagi capek badan, Iya. capek pikiran, Capek badan, terutama capek mentally gitu. mentally exhausted, itu supaya recharge lagi, supaya kayak lebih semangat lagi menghadapi dunia tuh maunya sendiri aja, nggak mau ketemu orang. Iya. Bahkan orang terdekat. Orang terdekat tergantung ya, maksudnya Gimana tuh tergantung? ya ada orang terdekat yang apa ya, ketika capek nih, oh aku pengen ketemu orang ini nih untuk bisa gampangannya untuk balikin moodku lagi gitu, aku harus ketemu orang ini. Ya ada juga orang terdekat yang justru dia malah nambah capek pikiran, itu kan ada juga gitu. Walaupun orang terdekat kan nggak mesti ya dia itu bikin mood kita balik gitu kan. Ada juga orang terdekat yang justru nambah beban pikiran gitu, udah di luar capek, di rumah ketemu orang terdekat tambah bikin capek, itu juga ada kayak gitu. Jadi maksudnya nggak mau ketemu sama orang, tapi ada pengecualian sama orang-orang yang bisa mengembalikan moodnya. Ya kalau aku sih nggak totally terus harus sendiri gitu ya. Ya ada juga caranya dengan ketemu seseorang yang mana itu bisa balikin moodnya dia gitu, juga bisa gitu. Oke. Jadi bukan yang kayak setiap hari, setiap waktu tuh nggak mau ketemu sama orang ya? Nggak kayak gitu sih. Makanya tetap kegiatan sosial tuh mau-mau aja gitu ya, selayaknya orang pada umumnya gitu. Cuman ada saat ketika kita ngerasa kayak ini aku pribadi, aku tidak mewakili siapapun ya. Menurut kamu ya? Jadi ada saat dimana aduh aku kayaknya lagi males deh ketemu orang, lihat orang, bahkan untuk keluar rumah tuh kayaknya apa ya, males gitu. Jadi pengen sekedar di rumah, di depan HP atau di depan komputer kita nonton film, nonton YouTube untuk sekedar chilling tuh. Do something that make you chill. Ya apapun itu yang tidak melibatkan banyak orang gitu. Nah tapi kan tadi tuh kalau lagi kamu ngerasa kalau lagi capek. Nah ini nih sebenarnya kan kalau orang biasa capek tuh kadang bisa karena capek. Kenapa? Karena kerja lembur gitu ya, seminggu lembur. Kalau enggak ada juga tapi yang seminggu lembur tapi dia nggak ngerasa capek. Nah buat kamu, menurut kamu seorang introvert, yang bikin capek itu apa? Capek mentally tadi, yang khususnya capek mentally. Karena kalau capek fisik kan istirahat bisa, tidur, makan, terus apa. Nah yang bikin seorang introvert menurut kamu bisa capek itu tuh apa? Capek ketika terutama bertemu orang-orang yang tidak terlalu dekat gitu, maksudnya tidak terlalu kenal gitu. Mungkin ya bisa jadi orangnya sering ketemu tapi karena nggak dekat
ya bisa dia juga bikin capek tuh juga bisa. Bener banget. Jadi orang yang setiap hari kita temuin tuh belum tentu orang terdekat, belum Iya. tentu orang yang kita kenal. Jadi kalau kenal itu kayak cuman tahu sama kenal tuh beda. Tahu, kenal, dan deket tuh beda. Bener sih. Iya, dan belum tentu ya kita ketemu misalnya teman kantor gitu ya, ketemu setiap hari ya, walaupun ketemu setiap hari belum tentu dekat kan, belum tentu satu frekuensi gitu Betul. kan. Jadi walaupun ketemu setiap hari belum tentu dia bikin kita nyaman gitu, bisa jadi ya bikin capek juga. Dan memang pada umumnya sih tempat nge-recharge diri paling enak tuh memang di rumah gitu. Di rumah ya do something, sekedar baca buku, sekedar scrolling timeline IG, sekedar dengerin musik, itu udah sangat-sangat apa ya, udah Cukup. ultimate zona nyaman lah di situ. Oke. Terus nih, kan ini sekarang ngetren tuh kayaknya aku introvert deh, kayaknya aku extrovert deh, bahkan banyak yang ngeklaim gitu. Kalau kamu sendiri, kapan kamu tuh ngerasa atau sadar gitu ya, kayaknya gue introvert deh nih? Kalau ya namanya introvert atau extrovert itu kan nggak ada diagnosanya ya, maksudnya kita nggak datang ke dokter atau ke psikolog gitu. Aku termasuk apa ya, kan nggak ada kan, itu kan kita sendiri yang ngerasain gitu. Kalau aku sih mengenal istilah introvert itu sendiri ini ya mungkin baru sekitar kuliahan ya, mungkin 10 tahun yang lalu berarti? ya kira-kira. Cuman waktu Tua banget. SD, apalagi SD udah tahu aku introvert kayaknya. Enggak lah, mungkin. belum tahu lah. Tapi kalau sadar bahwa aku tuh orangnya lebih suka sendiri, lebih suka apa ya, antisosial bukan ya. Kalau antisosial mungkin ada pembahasan Nah, nanti ya. bener-bener, karena aku tuh dulu beneran nih, sorry banget ya, dulu aku kira kamu tuh ansos. Nah, ini bedanya sama antisosial mungkin nanti dibahas ya. Cuman kalau aku sadar bahwa aku tuh tipe orang yang kurang, maksudnya Kurang apa suka, ya, kurang bukan, menikmati. lebih suka sendiri itu ya mungkin SMP itu udah sadar gitu. Kayaknya aku nggak gampang deh, nggak gampang gaul sama orang, nggak gampang apa ya, gaul sama orang tuh kayaknya mungkin sadarnya SMP ya. Cuman begitu SMA tuh makin nyadar lagi dan tahu istilah introvert tuh ya awal-awal kuliah gitu. Oke. Tapi bener sih, kalau dulu waktu SD, SMP mungkin sebenarnya udah ada introvert, extrovert, tapi kita kan belum melek banget ya. Belum ngetren lah, kalau zaman dulu mungkin udah ada tapi kita belum ngetren gitu loh. Dan bener, masa-masa kuliah itu kayak baru tahu mungkin ya kita introvert atau kita extrovert gitu loh. Nah, tadi nih kan kamu bilang beda sama ansos. Karena aku dulu ngira kamu tuh ansos kali ya gitu. Jadi kayak kalau misalnya diajak kumpul, nggak dulu deh. Kalau nggak, misalnya mau pergi kemana yang agak rame gitu, nggak dulu deh gitu. Nah, itu bedanya apa sih sama ansos? Kalau mereka totally nggak mau sama. Nah, kalau ansos tuh lebih kayak apa ya, menghindar gitu ya. Jadi dia emang dasarnya nggak suka bergaul aja. Kalau introvert kan dia tetap suka, dia tetap mau bergaul, dia tetap mau membaur, dia tetap mau bersosialisasi. Cuman ibarat baterai itu dia ada isinya tuh, jadi lama-lama habis tuh energinya tuh. Jadi cara ngisinya lagi dengan cara memisahkan diri gitu, entah itu dia di rumah atau dia bertemu dengan orang yang dia anggap dekat, dengan orang yang dia anggap bisa balikin moodnya dia gitu. Nggak yang totally harus sendiri, cuman intinya apa yang membuat dia nyaman aja gitu. Terus kalau recharge itu butuh berapa lama? Iya, Days, kalau itu sih months, weeks? mungkin tergantung pribadi masing-masing orang ya. Kalau kamu, menurut kamu sendiri butuh berapa lama? Iya, tergantung kegiatannya juga gitu. Kalau itu kegiatan termasuk kegiatan sosial yang berat gitu ya, misalnya ketemu seseorang yang mungkin harus nginep gitu, harus
tinggal di tempat yang waktu bersamaan KKN dong. mungkin gitu. Jadi mungkin balikinnya juga agak lama gitu. Tapi kalau sekedar ya ketemu orang di sekolah, ketemu teman di tempat kerja gitu, ya mungkin sehari juga udah balik gitu. Berarti bentar, kalau misalnya dulu pas KKN ada kan dulu? Kalau Nah, KKN di aku satu dulu, kalau aku KKN sebulan doang. Kalau kamu dulu berapa lama? 8 minggu. 8 minggu. Nah itu berarti gimana rasanya 8 minggu ketemu intens tuh, ketemu intens sama orang yang ya istilahnya belum kenal kan. Maksudnya kayak kenalnya tuh cuman pas mungkin pembekalan KKN, ya Allah zaman dulu pembekalan KKN, terus kayak beberapa kali doang kan. Tapi abis itu lo kayak dipaksa untuk tinggal sama mereka gitu loh. Tapi kalau bagi orang yang bukan introvert itu kayak biasa aja kali ya. Tapi kalau buat, nah menurut kamu momen itu dulu rasanya kayak gimana tuh? 8 minggu. Ya kalau itu kan kondisinya ini ya, sebenarnya kepepet gitu ya, mau nggak mau kita harus menjalani gitu. Jadi nggak ada cara untuk menghindari kan. Dan kalau udah kepepet mah apa aja dijalanin gitu kan. Cuman ya baru ngerasanya mungkin setelah Nah selesai gitu baru tuh kerasa. setelah selesai rasanya gimana? Kayak bener-bener aduh capek banget gitu. Iya cuman mungkin seiring waktu misalnya kita ini ya memperbanyak sosialisasi tuh ya, ibarat apa ya, jadi kapasitasnya tuh bisa nambah juga gitu seiring. Saya kita biasanya tuh satu hari capek gitu, satu hari capek. Tapi kalau kita melatih terus gitu ya, sering ketemu orang bla bla bla, jadi tuh Oke. bisa apa ya, toleransinya tuh bisa nambah. Oke, Ini jadi kalau aku ya, aku tidak mewakili siapapun gitu. dia tidak mewakili introvert yang ada di dunia ini, yang di luar sana, tapi ini menurut dia aja. Iya Tapi bener sih, maksudnya aku kalau ngeliat dia, kalau dia bener-bener ngerasa capek, mentally capek ya, bukan physically capek, tuh dia butuh waktu. Bisa, tapi bener sih yang kamu bilang, seiring dengan sering ketemunya orang ya, ketemu orang, iya kayak itu dilatih, jadi kayak train gitu. Aku juga bersadar kayak dulu mungkin dia butuh berbulan-bulan, dia menghindar loh beneran kan, satu berbulan-bulan, terus bisa kayak makin pendek gitu, berminggu-minggu, terus berhari-hari gitu. Ya gue sih harapannya berjam-jam aja ya di sini, bisa nggak? Nggak. ya bisa. Ya bisa aja. Oke, terus ini pertanyaan kayak gini, introvert tuh punya nggak orang terdekat gitu? Maksudnya kayak kalian tuh bisa nggak sih ngerasa deket sama orang? Iya bisa, justru kita malah apa, ketika kita dekat sama orang gitu ya, ya kita memprioritaskan quality over quantity lah. Oke, jadi orang terdekatnya nggak banyak. Yang bahkan sebentar paket. Ada paket datang, bentar ya. Ya mas paketnya udah pergi. Sampai mereka punya orang terdekat. Jadi introvert tuh punya orang terdekat, tapi nggak banyak dan selektif. Ya kalau orang terdekat mas, setiap orang pasti punya ya. Cuman jangankan orang terdekat itu, teman yang kenal dekat aja kita juga pilih-pilih gitu. Nggak semuanya kita pengen kenal juga gitu. Tapi pilih-pilihnya tuh gini ya, kadang ada kan, kalau menurut aku ada orang yang pilih-pilih temen, tapi maksudnya dia pilih-pilih temennya karena satu, sorry ya, ada mungkin yang beberapa kayak gini, pilih-pilih teman karena satu, oh dia saya dia banyak duitnya nih misalnya. Kalau nggak, dia pilih-pilih teman, oh yang dia pinter nih gitu. Kalau kalian pilih-pilihnya tuh lebih ke by instinct, atau karena kalian udah ngelihat, kamu udah ngelihat personalitinya si orang ini? Ya kadang kita tuh klik sama orang ya klik aja gitu, kita nggak tahu kenapa kita bisa cocok kan. Mungkin selera humornya, mungkin hobinya gitu, Sama-sama receh. ya apapun itu ya. Kalau maksudnya tiap orang kan punya orang terdekat Ya, di samping mereka gitu, ya itu aja sih. tapi introvert mau temenan sama extrovert? Jangankan begitu ya, maksudnya introvert sama introvert aja belum tentu cocok gitu. Bahkan Oke. mungkin mereka bisa saling menghindar gitu. Kalau udah cocok-cocokan tuh nggak mesti dengan siapapun gitu. Oke. Kalau udah cocok mah cocok aja gitu. Jadi kemungkinan punya temen deket extrovert tuh juga bisa ya. Bisa banget.
Tapi kamu sebagai introvert ngeliat extrovert tuh gimana sih? Kayak mikir kayak kok bisa sih nih orang kayak gini, atau malah kayak kok aku nggak bisa ya kayak dia, aku pengen deh kayak dia, atau gimana Ya, kamu memandang seorang extrovert? ya sometimes ada ini ya, iri juga ada ya, bukan iri yang In terus a nggak good way, suka bukan? gitu, cuman kalau jadi orang ekstrovert mungkin enak ya gitu, jadi dia mau ketemu orang kapanpun, berapa lama pun dia tetap, ya tetap apa ya, tetap happy gitu, nggak yang ngerasa capek ketemu orang gitu, harus nge-recharge dulu, dia harus mengisolasi diri dulu ibarat. Jadi ya cuman ya gitu aja paling. Tapi menurut aku nih ya, kalau ini menurut aku extrovert, tapi aku nggak begitu suka kumpul-kumpul juga. Dan kadang kalau kumpul-kumpul sama orang yang nggak terlalu aku kenal juga tuh melelahkan juga loh. Jadi mungkin kalau apa namanya dibilang kok bisa ya mereka gampang kenal gitu, atau kayak tetap happy ketemu banyak orang tuh, mungkin ya ada apa namanya, ada alasan tersendiri, atau kayak faktor kepepet misalnya karena kerjaan, atau karena ya kan yang paling aku alamin sih kayaknya kalau karena kerjaan sih, mau nggak mau gitu. Ya tapi nggak tahu juga ya apa hubungannya, misal introvert tapi dia supel gitu, bisa Hmm. jadi. Bisa ada yang introvert supel, ada juga yang dia extrovert tapi dia tuh sebenarnya nggak, dia extrovert tapi dia sebenarnya nggak gampang kenal sama orang, atau nggak gampang deket sama orang, ada juga. Ya itu tadi sebenarnya perbedaan introvert sama extrovert tuh lebih ke gimana cara mereka merecharge diri mereka aja gitu, bukan Mm-mm. bukan berarti introvert itu susah bergaul, bukan berarti ekstrovert itu lebih mudah disukai orang, itu enggak juga gitu. Bener sih, bener-bener karena iya, karena kalau aku misalnya aku ngerasa aku nih kayaknya lebih ekstrovert deh. Kalau misalnya kerja gitu ya, aku udah penat banget di depan laptop seharian penuh, atau bahkan kayak a week gitu nggak kemana-mana, nggak ketemu orang, nggak ngobrol sama orang. Begitu aku ngobrol pulang-pulang nggak capek, bener, nggak ada yang tanya, tapi ya udah. Terus oke, terus menurut kamu sebagai seorang introvert, capek nggak temenan sama orang ekstrovert? Misalkan kalau orang ekstrovert kayak suka ngajakin, "Ya, ayo dong ke sana," gitu. "Ayo dong nongkrong di sana." Kalau nggak, "Ayo dong ikut ini, kumpul-kumpul ini." Kalau nggak, "Ayo dong kita kesini kesini kesini." Misalnya sehari bener-bener kamu tuh diajak dia untuk pergi ke tempat di luar, terus kayak ketemu orangnya tuh sering gitu loh. Ya kalau udah sama-sama ngerti aja sih enak gitu. Nah Oke. ketika diajakin nggak mau gitu ya, ya kalau udah ngerti oh ini dia lagi emang lagi pengen sendiri gitu, jadi ya nggak usah dipaksa gitu. Oke. Jadi Jadi jangan memaksa introvert ya. ya kalau udah sama-sama ngerti kan enak ya, kecuali kalau baru kenal gitu ya, ini tiap diajakin kok nggak mau gitu, mungkin dia ngiranya apa, nggak suka gitu kan, Hmm, atau ngiranya ini orang nggak asik nih, benar. nggak usah diajak nongkrong, padahal dia waktu itu lagi memang pengen sendiri gitu, Lagi pengen recharge lagi pengen energi. nge-recharge, memang nggak ada tenaga aja buat pergi gitu, nggak ada tenaga secara mentally gitu ya. Kalau tenaga fisik mungkin biasa-biasa Bisa aja, lah diusahain. kalau udah sama-sama ngerti kan enak aja. Tapi bener sih, aku juga punya beberapa teman yang menurut aku ini kayaknya mereka masuknya introvert. Dan kalau misalkan diajakin kumpul bahkan sama teman-teman dekat gitu ya, mereka kayak "Eh, enggak deh, enggak dulu." Ada yang kayak bilang ada acara, ada yang mereka bilang aku nggak ikut dulu, ada juga yang nggak respon tuh, misalnya di grup gitu nggak respon gitu. Dan kalau aku udah tahu bener, kalau misalnya udah saling tahu, aku udah tahu nih orang kayaknya tipenya kayak gini, tipenya introvert, tipenya dia kayaknya nggak begitu suka untuk apa namanya kumpul, karena pada saat itu dia lagi pengen recharge, ya udah. Maksudnya aku nggak terus maksa gitu loh, nggak terus maksa dia buruan dong ikut atau gimana gitu, karena ya udah tahu sih dia mungkin lagi mentally tired itu. Ya, tapi kalau tiap diajak nggak pernah mau, Nah, sama sekali nggak mau, nah itu beda lagi. itu gimana?
Ya mungkin itu maksudnya yang ansos itu tadi. Atau maksudnya dia nggak suka sama lo kali gitu. Ya itu bisa juga. Jadi introspeksi dulu. Bisa jadi emang lo nggak asik gitu. Bisa ngaji, lo emang gak asik, lo nggak bisa masuk circle gue. Aduh, oke. Jadi itu ya perbedaannya. Oke, udah tahu sih sekarang perbedaan introvert terus sama ansos tuh apa. Jadi itu bukan di masalah kalau introvert tuh nggak bisa temenan sama orang, nggak gampang disukain orang gitu ya. Cuman the way they recharge the energy Iya, itu aja aja. setelah setelah habis gitu. Dan kayak tadi contohnya pas KKN tadi sih, karena kayak kalau KKN gitu 8 minggu ya itu pasti energinya bener-bener terkuras gitu, bener-bener Iya, habis. cuman ya mau gimana lagi, masa kita mau ngajuin apa cuti, bisa cuti KKN libur gitu. Saya mau libur KKN soalnya saya introvert, kan nggak mungkin juga gitu. Tapi bentar, tapi kalau di kampusku dulu itu tuh ada KKN yang dia nggak nginep loh. Jadi dia KKN-nya itu kayak kuliah. Jadi pagi sampai sore kita pulang. Jadi kan nggak perlu nginep tuh. Paling tapi ketemu sama orang ya pasti. Ketemu sama orang satu grup KKN sama ketemu sama yang di desa itu misalnya. Iya. Cuman dia nggak perlu nginep. Itu ngurangin nggak? Ngurangin beban orang introvert nggak kalau kayak gitu? Ya bisa ya, walaupun sedikit mungkin bisa membantu. Sedikit. Gimana ya, kalau orangnya itu memang udah terbiasa bersosialisasi gitu ya, mungkin dia butuh waktu lebih cepat untuk recharge gitu. Mungkin kalau orangnya memang dari awal nggak terbiasa bersosialisasi, ketemu orang sehari istirahatnya bisa seminggu gitu, itu kan ada juga gitu. Pernah kayak gitu? Ya dulu pernah. Tapi sekarang kalau ditakar tingkat keintrovertan kamu dulu kayak mungkin ya let's say 5 tahun yang lalu sama sekarang ada berkurang nggak? Ya kalau introvert mah introvert aja, tapi bedanya ya kemampuan dia untuk recharge-nya itu loh. Kalau dulu mungkin recharge-nya lama gitu ya, mungkin kalau sekarang ibarat HP itu udah fast charging gitu. Fast charging, udah cepat gitu. fast charging loh Jing. Oke, jadi itu tadi obrolan kita. Ada yang mau disampaikan lagi nggak tentang introvert? Atau pesan buat sobat-sobat introvert di luar sana? Ayo dong gabung circle gue gitu nggak? Saya tidak mewakili introvert siapapun. jadi menurut dia itu introvert. Menurut aku juga. Tapi kalau menurut kalian itu terserah ya. Ini dia sekali lagi, ini disclaimer, dia tidak mewakili orang-orang introvert di luar sana. Ya ini cuman apa yang aku rasain, karena Ya. aku kan tidak secara resmi gitu ya menjalani tes bahwa aku juga nggak ada sertifikat introvert gitu. Bentar, tapi ada loh di internet tuh yang tes itu loh, IN apa itu loh, INFJ ya itu kan itu tetap aja tuh tidak resmi. nggak resmi ya, yang bisa ngerasain kita sendiri ya. Iya, Yang kecuali bisa kalau ngerasain. ada tes resmi introvert kita dapat sertifikat gitu, mungkin Aku extrovert, itu. dia introvert misalnya gitu. Oke, ya udah cukup mewakili kepenasaranku sih terhadap itu. Dan kalau misalnya teman-teman semua ya penasaran juga introvert tuh gimana perasaan mereka. Misalnya kalian punya kayaknya teman deket gue nih kayaknya introvert nih, tapi gue mau tanya ke dia nggak enak gitu. Nah ini kurang lebih kalau introvert yang ada di sini sekarang nih kayak begini nih. Nah mungkin kalian bisa tuh berkaca dari sini. Oke, thank you for watching. See you on the next video.